Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Nihayatul Saada Asoli dari kelas 11 Wari. Di sini saya akan menceritakan tentang sejarah Lawang Sewu. Lawang Sewu berdiri di kota Semarang, Jawa Tengah. Berdiri dengan megah sebuah bangunan tua bergaya Eropa klasik yang dikenal dengan nama Lawang Sewu yang berarti 1000 pintu. Nama itu bukan tanpa alasan, bangunan itu memiliki banyak pintu dan jendela besar sehingga masyarakat setempat menyebutkannya demikian. Meski jumlah pintunya sebenarnya tidak sampai 1000. Lawang Sewu dibangun pada tahun 1904 oleh perusahaan kereta api swasta milik Belanda. Bangunan ini dirancang oleh arsitektur Belanda Prof. Jacob Klinkhamer dan B.J. Oudang dengan gaya arsitektur Inggris neoklasik yang megah dan menyesuaikan dengan iklim tropis Indonesia. Pembangunan selesai sekitar tahun 1907 sampai 1919. Dan Lawang Sewu difungsikan sebagai kantor pusat administrasi NIS. Pada masa itu, kereta api menjadi simbol kemajuan teknologi dan kekuasaan kolonial Belanda di Hindia Timur. Ketika Jepang menguasai Indonesia pada tahun 1942, Lawang Sewu diambil alih dan difungsikan sebagai markas Kompentai. Disinilah muncul kisah-kisah kelam. Ruang bawah tanah yang dulunya berfungsi sebagai gudang air dikabarkan digunakan untuk menyiksa dan menahan para pejuang Indonesia. Beberapa ruang bawah tanah yang kini masih dapat dikunjungi menjadi bagian dari tur sejarah yang penuh misteri. Pada masa Perang Kemerdekaan Indonesia tahun 1945, Lawang Sewu menjadi lokasi penting dalam pertempuran 5 hari di Semarang pada tanggal 14 sampai tanggal 19 Oktober 1945. Pertempuran itu melibatkan para pejuang Indonesia melawan tentara Jepang yang masih bersenjata dan setelah proklamasi. Bangunan Lawang Sewu menjadi saksi bisu perjuangan dan pengorbanan banyak pemuda yang gugur di medan perang. Setelah Indonesia merdeka, Lawang Sewu dikembalikan fungsikan sebagai kantor kereta apian. Seiring waktu, bangunan ini sempat terbengkalai dan dianggap angker karena cerita-cerita mistis yang beredar di masyarakat, terutama tentang penampakan noni Belanda dan prajurit tanpa kepala. Namun pada tahun 2000 pemerintah melakukan restorasi besar-besaran untuk mengembalikan kemegahan Lawang Sewu. Kini bangunan bersejarah ini dikelola oleh PT Kereta Api Indonesia atau KAI dan dibuka untuk umum sebagai museum dan destinasi wisata sejarah. Lawang Sewu bukan hanya tempat yang penuh kisah mistis, tetapi juga ikon kebanggaan kota Semarang. Para pejuang dapat menikmati keindahan arsitekturnya, melihat foto-foto sejarah perkeretaapian Indonesia, dan merasakan aura masa lalu yang begitu kuat. Lawang Sewu menjadi simbol bahwa setiap bangunan tua menyimpan cerita tentang kejayaannya dan penderitaannya serta perjuangan bangsa Indonesia. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.